Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif ya. Seperti biasa, kita bakal ngebongkar intrik-intrik politik. Waduh. Aroma dendam 2024 kecium lagi nih. Ya, begitu Abah Anies Baswedan ini deklarasikan Partai Gerakan Rakyat, Dede Yusuf dari Demokrat ini langsung nyinyir ya, singgung soal verifikasi parpol yang ketat. Wah, kelihatan banget kan Demokrat lagi panik. Waduh. Ternyata ya, rasa sakit Demokrat ini dihianati Anies Baswedan masih membekas toh. Seperti itu toh. Pantesan toh ya, belakangan ini ya Demokrat gencar banget ya provokasi nyebut Anies gak amanah. Wah. Tapi ada benernya juga sih, iya nggak? Nah, ini iya. Partai Gerakan Rakyat dukung Anies Baswedan di Pilpres 2029. Dede Yusuf dari Demokrat singgung verifikasi parpol. Waduh. Maksudnya ini Demokrat ngamuk gitu ya? Nggak terima gitu ya? Atau gimana? Waduh. Di negara ini masih boleh orang salah, tapi kalau berkhianat darahnya pun halal. Itu paham. Ingat itu. Ya ini inisiatif kami. Video lawas ini ya. Pengkhianat mau kami jadikan orang yang fantasi perjuangan. Maaf saja. Ini bang, kami kan ketua DPD, sekretaris DPD ya. Apapun yang kami lakukan adalah menunggu arahan ketua umum Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Tetapi tadi abang tanya kenapa yang paling sakit apa? Bukan sakit, jelek sekali dalam kehidupan berbangsa ini. Kalau kalian baca apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, ini pengkhianatan. Di negara ini masih boleh orang salah, tapi kalau berkhianat darahnya pun halal. Ini dendamnya Demokrat sama Anies Baswedan. Sana kami turunkan juga, gitulah Kak. Ya, kami turunkan juga. Ya, ini inisiatif kami. Pengkhianat mau kami jadikan orang yang fantasi perjuangan. Maaf saja. Saya masih lebih yakin kalian yang depan saya ini mungkin suatu hari lagi dengan pelajaran yang kita dapat dari hari ini, jangan jadi pengkhianat. Wah, ya muncul satu pertanyaan emang ya. Apa kemarahan Demokrat ini ya ke Anies Baswedan masih ada ya? Ngamuk-ngamuk merasa dihianati di 2024. Wede. Ternyata Abah Anies Baswedan ya sekarang ini masih gresek ya. Ternyata dapat kendaraan juga. Partai Gerakan Rakyat. Aduh. Tapi ya saran aja deh ya, nggak usah sok salib menyalip seperti itu. Realistis sajalah ya. Ya dengan kondisi sekarang ya, mimpi menang di 2029 itu kedengarannya ya kayak ngimpi di siang bolong ya. Nggak mungkin kejadian. Ya jadi jangan mimpi terlalu jauh ya. Gimana ini menurut kalian? Masuk akal nggak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita tahu apa yang ada di dalam pikiran kalian ya kan. Dan jangan lupa juga ya, sepil kota kalian ya, biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana aja ya. Sepil di kolom komentar kota kalian, saya tunggu. Jangan sampai lupa ya. Nah sekarang saja tidak sidik, tidak memanah. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar? Ya akan diapakan?
justru kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah. Apa yang saya maksudkan? Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang kalau kita teladani akhlak pemimpin besar. Ini nyindir Anies Baswedan ya, nih SBY ya. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, memegang komitmennya. Berarti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar, ya akan diapakan. Saya kira kalau kita renungkan ini, kita ambil hikmahnya, kita dibebaskan dari dosa yang mungkin akan kita pikul kalau kita masih berada bersama-sama mereka itu dan mengusung seseorang untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Nah, tahu sendiri kan? Kelihatan banget kan? Pernyataannya SBY ini tadi kelihatan banget polanya ya. Demokrat itu pengen Abah Anies Baswedan ini buntu jalannya. Makanya ya ini tadi digoreng isu nggak amanah. Waduh. Tapi jujur aja ya kan, sama-sama nggak cocok ya jadi pemenang di 2029 nanti. Nggak usah lah ya saling serang seperti itu ya. Aduh, capek banget ngelihatnya ya. Nggak ada gunanya juga, ya nggak? Nggak usah lah ya sok-sokan jadi yang utama seperti itu. Aduh. Nggak ada gunanya. Saya kira salah satu isu politik yang hari ini lagi viral, lagi Bang Adi Prayitno, Ormas Gerakan Rakyat yang resmi bertransformasi menjadi partai politik, yaitu Partai Politik Gerakan Rakyat. Ramai dan viral karena apapun judulnya, Gerakan Rakyat itu adalah organisasi politik yang selama ini identik dengan Anies Baswedan. Ketua umum mereka adalah sosok yang cukup setia membersamai perjuangan Anies Baswedan. Oh, anak abah ternyata. 2024 yang lalu. Wajar ketika ormas ini berubah menjadi partai, cukup ramai diperbincangkan. Yang kedua tentu yang menjadi tanda tanya, apakah Anies Baswedan otomatis akan menjadi bagian dari partai ini, menjadi kader sebagai aktivis, entah apapun itu judulnya. Karena satu-satunya yang paling banyak dinanti oleh publik adalah soal keresmian. Apakah Anies Baswedan akan melabuhkan pilihan politiknya menjadi seorang aktivis partai atau hanya sebatas bergabung dengan ormas dari Gerakan Rakyat? Karena kalau kita bicara tentang kompetisi politik di masa-masa yang akan datang, maka partai politik adalah instrumen utamanya. Wajar ketika banyak pertanyaan, apakah Pak Anies akan otomatis menjadi kader partai, menjadi sesepuh partai, penasihat partai dari Partai Gerakan Rakyat ini? Itu yang sebenarnya paling banyak ditunggu, meski pada saat yang bersamaan publik juga tahu, sekalipun tanpa secara resmi Anies menjadi anggota partai dari Gerakan Rakyat, sepertinya memang rasa-rasanya yang akan dikapitalisasi sebagai satu-satunya magnet politik dan bahkan menjadi satu-satunya imam politik dari Partai Gerakan Rakyat ini pastilah Anies Baswedan, bukan yang lainnya. Bagaimana menurut Anda semua para aktivis, pegiat politik, dan para netizen dengan partai politik Gerakan Rakyat yang selama ini identik dengan Anies Baswedan? Apakah partai ini akan menjadi besar, menjadi hebat, kompetitif seperti partai-partai yang lain, ataukah justru menjadi partai politik baru ya mungkin sama dengan partai-partai yang lain, tidak memiliki masa depan yang kuat? Tidak memiliki masa depan yang kuat. Ini punya figur yaitu Anies Baswedan, sekalipun hari ini
belum diketahui apakah secara formal ataukah tetap informal di Partai Gerakan Rakyat. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini ada prediksi dari Bang Adi Prayitno ya. Intinya jelas lah ya. Abah Anies Baswedan ini masih punya panggung, tapi jalannya ini nggak semulus mimpi pendukungnya ya. Jadi jangan mimpi kejauhan ya. Gimana ini menurut kalian? Hah? Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2029. Jadi partai untuk mengusung Bapak Anies sebagai Presiden 2029, kami meyakinkan diri. Siap. Mendorong Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Demikian, karena kalau Anies menjadi pembina, insya Allah kita bisa mengusung beliau menjadi Presiden di 2029. Hurra! Hurra! Ketiga, terakhir adalah naikkan Pak Anies menjadi calon presiden 2029. Oke. Ini adalah ketetapan yang sah yang harus kita dukung di tahun 2029. Saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Saya tidak ingin menjadi orang yang menjegal promotornya. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Ya, rekam jejaknya seperti itu. Tapi ini pendukungnya Abah Anies Baswedan dari Partai Gerakan Rakyat ini tadi udah teriak-teriak, Anies Baswedan Presiden 2029. Wah. Kok bisa-bisanya ya seambisi itu, ha? Baru juga pemanasan seperti ini tapi udah deklarasi duluan. Aduh. Santai aja lah ya, santai aja. Ya, terlalu ngebet itu biasanya bukan karena siap ya, tapi karena takut kehilangan panggung. Aduh. Padahal ya pemilu itu masih di 2029 nanti loh. Jauh bener. Tapi udah teriak-teriak sekarang. Aduh. Nanti kalau gagal, tantrum lagi, ngambek lagi, nangis lagi. Aduh. Bapak Presiden kita. Allah. Bapak Presiden kita lah ini. Nah, ini loh yang saya maksud tadi ya. Ini kocaknya, ini kebangetan memang ya. Pendukung Abah Anies Baswedan teriak-teriak, Bapak Presiden, Bapak Presiden. Lah. Presiden dari mana? Hah? Ini presiden negara mana sih Abah Anies Baswedan ini? Kok nggak ada pelantikannya ya? Kok nggak ada kabar gitu ya? Hah? Kok nggak ada berita resmi? Lah ini udah teriak, Anies Baswedan Presiden. Aduh. Pemilu aja belum, ini udah teriak-teriak seperti itu. Aduh. Imajinasi dari pendukung Abah Anies Baswedan ini emang sudah keliling dunia kelihatannya ya. Pantesan ngawur. Aduh, halu banget. Nanti kalau dibantah saya bantah lagi. Nanti nggak selesai. Pasti saya punya alasan untuk membantah. Iya, nggak apa-apa, biar panjang aja biasa. Biar panjang. Kita udah Lah. Ya nggak apa-apa. Jadi pertama Pak Karni soal kata-kata pengkhianat. Dari tadi saya megang mic ini tidak memproduksi itu. Tapi kalau harus kemudian saya mengatakan memang Anies Baswedan itu pengkhianat. Waduh. Johnson Sindaon ini sebut Abah Anies Baswedan pengkhianat.
Kalau menurut kalian pengkhianat nggak? Yang pengkhianat Anies Baswedan atau yang lain ini? Nggak tahu juga ya. Ini gimana? Bener nggak itu Abah Anies Baswedan pengkhianat? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Mulai Bentar, muncul. ini partai apa ya? Masa minta-minta donasi di jalan? Baru lihat ada partai yang belum lulus verifikasi Kemenkumham dan KPU ngemis di jalan. Apa jual kesedihan ya? Waduh, waduh, waduh. Ini partai Gerakan Rakyat ya? Atau apa ini? Wah. Aku khawatir lali ya. Oh, Gerakan Rakyat ini ternyata. Waduh, waduh, waduh. Ternyata ini toh maksudnya, ya? Maksud dari Gerakan Rakyat itu. Minta-minta donasi di pinggir jalan seperti ini ya. Waduh, waduh, waduh. Gerakan Rakyat itu artinya menyodorkan kotak sumbangan seperti ini ya. Waduh, ini namanya ngemis atau gimana? Kok bisa ya? Ada. Gimana ini menurut kalian ya? Kalau sudah seperti ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.